minum. Kami mengundang Bapak Victor Ember, Bapak Pendeta, requestnya. Bapak Pendeta Jonathan Victor Ember, Bapak Pendeta Jonathan Victor Ember selaku moderator di sesi 1 untuk memperkenalkan narasumber dan jadi moderator pada saat ini karena saya mewakili Humanitarian Forum Indonesia. Humanitarian Forum Indonesia itu 12 lembaga-lembaga berbasis rekan iman bekerja bersama-sama. Yang selanjutnya saya mengundang juga dari perwakilan dari Walumbi, yaitu Pak Rusli. Silakan Pak. Saya juga ingin mengundang ini langsung di sebelah kanannya Pak Slamet Effendi Yusuf dari MUI, tapi beliau juga sekaligus menjadi ketua PBNU. Nah, yang Yesus Muda ini teman saya, Pak Pendeta Albert Pati. Silakan Pak. Sisi ketika kita melihat dalam serat-serat budaya kita, serat-serat keindonesiaan kita, justru agama menjadi sesuatu yang memperkuat slogan yang luar biasa, bukan hanya kejutan Amerika yang perlu masalah itu dengan Islam dan Kristen. Bisa lahir kita libur, bisa wafat libur, bisa bangkit libur, bisa naik libur. Islam juga begitu. Muhammad Islam Mi'raj libur, Muhammad lahir libur, hari raya Idul Fitri libur. Nanti orang Hindu walaupun kebanyakan di Bali nyepi, kita juga sepi dari kerja, artinya libur dan sebagainya. Yang kondisi yang baik ini saya kira harus kita jaga. Tapi ini bukan perkara yang mudah. Indonesia tetap menjadi bagian dari perubahan masyarakat dunia yang menjadi makin dekat. Apa yang terjadi di pojok dunia yang lain dalam waktu yang sangat singkat memiliki pengaruh. Inilah bagaimana juga ada darah Indonesia ini, tapi bukan darah Indonesia tapi manusia. Semoga berikan masa depan juga. Allah mengenalkan diri. Terus mengapa ini dibuat? Dan terus misalnya saja di Quran menghati 265 TKI hukuman mati. Dan teman-teman beberapa agamanya di sini juga silakan diperhatikan. Dan sekarang ini makin banyak orang dari Indonesia Timur juga jadi TKI. Dipulangkan kemarin Anda melihat di Batam kami soal Indonesia. Terus, nah maka ketika saya diundang untuk sedikit ambil bagian damai dalam keberagaman, saya mau pertama-tama siapa mereka yang ragam itu. Di sini duduk para tokoh, pemikir, aktivis, pekerja yang mengusahakan itu. Tapi siapa mereka? Maka ketika ditanya tentang perspektif Katolik, selanjutnya silakan. Di tempat kami, dasarnya adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nanti Dr. Pati
yang mau pindah tetap ditolak. Singkat cerita, sampai yang ketiga 3 kali kalau dibahas zaman itu hati-hati masih mau, tapi karena niatnya sudah begitu bulat, dikasihlah seperti DPR sekarang pakai catatan menjalankan Buddha Dhamma, jadi Dhamma kebenaran. Tapi ada yang tidak boleh, ini mungkin batu keduanya. Yang tidak boleh itu adalah dia tidak boleh mengatakan dia sudah pindah ke agama. Dia cuma boleh menjalankan kebenaran yang diajari oleh Siddhartha Gautama, tapi tidak boleh mengatakan dia pindah ke agama Buddha. Itu sangat jelas tidak boleh, dan tidak boleh berdana. 1 sen pun tidak boleh berdana di wihara Buddha. Yang tetap harus berdana ke agama dia, existing agama. Menghormati semua senior yang ada di semua tokoh agama yang utama agama dia. Dia tetap harus lebih menghormati daripada menghormati di tempat yang benar. Tentunya ketika dia mengasihi Allah, pada saat yang sama dia juga harus mengasihi manusia. Dan ketika dia mengasihi manusia, ya, tentu saja ada kasih spesifik pada istri, pada anak dan sebagainya, tapi juga ada kasih kepada yang lain dengan segala macamnya itu. Ketika dia mengasihi sama manusia, dia harus mengasihi itu di dalam terang cinta kasihnya itu kepada Allah, dalam kesetiaannya itu kepada Allah. Kita nggak bicara tentang kasih dalam konteks personal. Kadang-kadang orang kalau bicara kasih itu personal, romantik, individual yang di dalam itu. Karena kasih di dalam kasih itu ketika bicara personal, kita melakukan kebaikan, melakukan baksos atau segala macam. Itu bisa kita lakukan segala macam. Tetapi di dalam prinsip kekristenan, paling tidak yang saya pahami, di dalam konteks realisme kekristenan ini, saudara, kasih ini itu di dalam konteks hubungan personal saja. Tetapi di dalam konteks hubungan yang lebih sosial, yang dibutuhkan bukan kasih, tapi justice, keadilan. Senang sekali mendengar pemaparan Bapak-Bapak pemuka agama di sini dengan kondisi internasional dan juga regional, di mana beberapa negara sangat tidak stabil dan sangat. Yang pertama, saya kira selagi nation state ini baik, dikelola dengan baik, transisi kekuasaan berjalan dengan baik, mulus-mulus saja, tidak ada orang gila yang mencoba merecoki kehidupan berbangsa secara masif, terstruktur dan sistematis, maka negara ini akan baik-baik saja. Dan harmoni antar umat beragama akan baik-baik saja. Yang kedua, belajar dari Pakistan. Ketika militer mulai berkolaborasi dengan kelompok-kelompok garis keras dan kelompok-kelompok yang keras, maka negara akan tersandra terus-menerus untuk memanjakan kelompok-kelompok yang keras. Dan mereka merasa bahwa tidak ada persoalan. Anak dari Pak Suryansyah, Kepala Suku Dayak Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan kami mungkin agak lebih panjang menyampaikan bahwa kenapa kami bisa berdiri di sini, karena kami langsung Ibu Mariana, ya, anak Pak Suryansyah, Kepala Suku Dayak Kalimantan Selatan, Ratu Bedanda dari Denpasar. Karena beliau ketemu langsung kemarin di Kalimantan, bagaimana action kami di Kalimantan di pedalaman, begitu kan? Kebetulan kami dinasnya juga di Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan hari ini saya bangga jadi manusia, gitu kan? Saya pun dipertemukan dengan rekan-rekan karena kami pertama kali datang di sini tadi jam 8 sudah ada di sini, karena ini program yang luar biasa karena menuju keharmonisan negara kita, negara yang tercinta ini. Karena banyak terjadi yang disampaikan teman tadi itu dari samping Kalimantan juga, tapi Kalimantan Tengah. Itulah akibat mungkin kurangnya
menunjukkan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar gitu. Dia kadang-kadang suka menjelekkan agama, sebenarnya kita yang minoritas. Dia suka mempertanyakan hal-hal yang menjatuhkan agama kita, sedangkan meninggikan agamanya mereka. Kita menyampaikan bahwa seolah agama mereka yang paling benar. Nah, saya kadang-kadang saya tahu saya nggak seharusnya melawan mereka gitu. Tapi pengertian seperti apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang seperti itu tanpa menunjukkan bahwa saya seorang yang arogan atau gimana gitu. Bukan saya bermaksud membela agama saya bahwa agama saya paling benar, tapi kadang suka nggak terima aja gitu kalau misalnya ada orang-orang yang menjadikan agama kita. Bagaimana gitu caranya memberikan pengertian kepada orang-orang yang silakan Edward, kalau mau supaya saya tanya itu di terbalik dan boleh nggak kamu mendengar? Boleh. Jadi kalau ada ke Yerusalem, ada permukaan itu bagi semuanya Yesus sudah besar. Dan banyak di Yerusalem itu ada musik-musik. Jadi dalam kondisi Indonesia dan humanitarian ini, kita mungkin boleh berbeda. Kita dalam etnik, dalam agama, dalam status sosial apapun karena ada dalam manusia. jadi menjadi Muslim sekaligus menjadi seorang manusia, sekaligus menjadi seorang yang concern kepada kemanusiaan. Itu bisa kita lakukan dengan cara memahami bahwa Indonesia yang sekarang ada adalah hasil perjuangan para pendahulu kita yang secara sungguh-sungguh, yang intinya adalah hendak menjadikan manusia terjajah dulu itu menjadi manusia seutuhnya. Itulah kemerdekaan, itu adalah kemanusiaan. Ya, saya kalau nyanyi lagu Mandarin orang pusing juga ya. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak yang pernah tinggal dekat-dekat kelenteng atau wihara, buat umat Buddha itu bulan selama setahun itu ada bulan yang paling penting, yaitu di bulan ke-7 lunar kalender. Kalau tahun ini bulan 9-nya ada 2 bulan, 2 kali. Karena Ludwig. Jadi tahun ini lunar kalender itu ada 13 bulan. Tetapi bulan ke-7, yaitu bulan lalu, sebenarnya Agustus ya kalau kalender internasional, semua umat Buddha mesti melakukan kebajikan. Ibu bapak yang tinggal dekat kelenteng wihara pasti melihat ada membagi beras apa saja. Karena kalau kita belum bisa memberi, maka Anda itu sebenarnya belum menjadi manusia. Jadi kita, nah ini susahnya ini ya, karena umat Buddha itu senang sama dunia ini, karena dianggap dunia ini adalah alam yang paling hebat, adalah yang paling tinggi, kebajikan itu adalah humanitas yang paling hakiki, saya pikir ya. Kalau kita sudah bisa memberi, saya mikir nah ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Katolik dari dua kata, kata dan kolor.
Terima kasih. Jadi saya menjadi bagian untuk memperkaya tentunya dengan harapan akan terus menerus dilakukan. Kemudian seperti bola satu akan sampai humanities. Jadi University of Humanity itu berkembang sifat manusia itu follows from God's rule. Jadi jatuh dari rumah Tuhan sendiri, jadi dari surga, and flowerings on the earth that we live. Jadi bertumbuh, berkembang